Ya, episode People and Inspiration kali ini akan mengajak Anda berkenalan dengan salah satu finalis dari Young Social Entrepreneur yang ada di samping saya. Dan ini kebetulan adalah dari Indonesia dan kebetulan acara penghargaannya ataupun kompetisinya gitu ya, ini diadakan di Singapura dan kebetulan People and Inspiration punya kesempatan untuk datang ke Singapura dan langsung interview sama Mbak yang satu ini. Boleh diperkenalkan sama pemirsa, namanya siapa dan dari mana Morbi Plus ya? Halo pemirsa, nama saya Yunisia Ningsih. Saya sekarang belajar master di Wageningen University Belanda dan sekarang saya mewakili Morbi Plus, sebuah social enterprise yang bergerak dalam food business dan kami ingin empower women empowerment, also community based business di Maros, South Sulawesi. Oke, Mbak, boleh cerita sedikit apa yang menginspirasi Mbak untuk akhirnya membuat Morbi Plus ini? Sebenarnya waktu itu kami hanya chit-chat biasa dengan teman-teman. Kemudian akhirnya berujung-ujung membahas tentang malnutrisi. Dan ternyata Indonesia menempati urutan kelima malnutrisi di dunia, khususnya untuk children. Kemudian akhirnya South Sulawesi itu ranking ketiga, kalau kami tidak salah waktu itu. Kemudian akhirnya kita decide untuk pergi ke sana bareng-bareng dan untuk social mapping, interview dengan warga di sana, khususnya women. Kemudian focus discussion group as well. Terus kami menemukan bahwa malnutrisi sebenarnya linknya karena poverty, kemiskinan, sehingga keluarga banyak yang tidak mempunyai cukup uang untuk membeli nutritious food gitu. Terus akhirnya juga masyarakat pedesaan, khususnya perempuan-perempuan pedesaan, itu biasanya mempunyai limited akses untuk pekerjaan produktif khususnya. Jadi akhirnya kami bareng-bareng sama komunitas akhirnya decide untuk membuat sebuah social enterprise. Kemudian untuk food karena memang benar-benar untuk men-tackle malnutrisi di South Sulawesi. Jadi sebetulnya yang kenanya banyak dari produknya nanti akan dikonsumsi oleh anak-anak malnutrisi. Tapi kemudian yang produce-nya yang diajakin oleh Mbak Yuni sama teman adalah wanita-wanita ini atau orang-orang ini yang kebetulan memang tidak punya akses ke dunia kerja gitu ya? Jadi touch upon-nya banyak. Jadi satu malnutrisi untuk anak-anak karena sesuai yang kita tahu anak-anak biasanya suka snack tapi biasanya banyak bahan kimianya. Kemudian akhirnya malnutrisi. Kemudian momen khususnya di pedesaan itu biasanya mereka juga nggak bekerja gitu. Jadi sebenarnya kita nggak define the solution, tapi bareng-bareng dengan komunitas tersebut. Ketika memulai konsep ini atau merealisasikan ide ini gitu ya, challenge-nya apa? Challenge-nya sebenarnya banyak karena honestly kalau saya dari background International Development Studies, kemudian kalau teman saya Stella yang di belakang itu dia dari food technology, kemudian satunya dari animal science. Jadi the most thing that we don't have dari sisi bisnisnya. Jadi dari YS ini program SIF kami belajar sekali tentang bagaimana ide itu menjadi sebuah bisnis yang sustainable. Jadi impact ke society tapi juga running sustainable. Team up sama orang yang tepat ini bisa menjadi satu hal yang bisa merealisasikan ide itu ya. Nah waktu itu nemu timnya, nemu partnernya itu gimana tuh? Kalau saya dan Stella kebetulan berteman 10 tahun dan itu awalnya dari SMA di US ketemu bareng, di IPB ketemu bareng lagi walaupun beda jurusan, kemudian di Wageningen di Belanda juga ketemu lagi begitu dan kami discuss saja casually dan akhirnya kayaknya interesting ya kalau emang benar-benar kita melakukan something kepada community karena for example sekarang kami S2 di Belanda dibiayai oleh pemerintah dengan beasiswa LPDP. Jadi it's our time, saatnya kita memberi balasan kepada Indonesia gitu. Jadi walaupun kita stay away, tapi kita bisa give something back. Untuk memulai usaha tentu saja ada modal lah ya. Nah itu dananya, terus kemudian waktu itu dananya pertama kali digunakan untuk apa dan lain-lainnya? Kalau dana pertama kali memang personal funding, walaupun tidak banyak karena jujur kami masih mahasiswa. Jadi kami berusaha the power of networking sih lebih banyak ya. Jadi dari event-event seperti ini kayak YSI kami dapat network yang banyak, kemudian kayak pitching, convince dari investor-investor dan tertarik sama kita. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke
how we brand ourselves gitu. Jadi komunikasi dengan investor kita dan kita benar-benar punya konsep yang bagus dan bisa meyakinkan kalau kita bakal berkelanjutan gitu sih intinya. Konsep yang bagus yang mungkin bisa di-share soal Morbi Plus ke pemirsa People and Inspiration yang ada di rumah. Apa yang membuat produk yang dibuat oleh Morbi Plus ini jadi produk yang betul-betul punya nilai plus dan optimisnya adalah bisa diserap oleh konsumen di Indonesia ataupun mungkin di luar Indonesia gitu. Konsep yang paling unik yang kami punya adalah yang satu, bahan dasar kita adalah moringa. Moringa itu emangnya, tapi kalau bahasa Indonesianya daun kelor. Daun kelor banyak sekali orang katanya dunia ini tidak selebar daun kelor. Tapi ternyata dunia itu emang bener sih nggak selebar daun kelor gitu. Karena daun kelor bener-bener sangat biasanya kayak biasa ya. Ternyata kalau kita tes lab, ternyata daun kelor itu adalah salah satu tumbuhan miracle. Dia superfood. Jadi dengan hanya mengkonsumsi daun kelor sendiri, kita bisa dapat 7 kali vitamin dari wortel, segala macam. Jadi sangat luar biasa banget. Jadi salah satu makanan yang benar-benar paling bergizi di dunia. Tapi sayangnya tidak banyak orang tahu. Dan tidak banyak industri-industri mengembangkan hal itu. Kemudian yang kedua adalah tentang inseks ya, gitu. Kalau di Indonesia, ada daerah yang memakan serangga, tapi sebagian besar serangga sepertinya agak aneh untuk dimakan. Nah itu bagaimana caranya kita nge-brand antara daun kelor dan serangga bisa digabung bersama-sama. Gimana effortnya sejauh ini dan apa dampak atau feedbacknya lah ya dari konsumen di Indonesia. Nanti kita akan balik lagi tetap di People and Inspiration.